Kalau kita berbicara tentang mafia tanah, tentu kita berbicara konflik tanah, kita berbicara sengketa tanah, dan kita bicara pengadilan. Ada 3 poin ini. Ya, 3 poin: sengketa, konflik, dan pengadilan. 3 poin inilah yang dipergunakan para mafia tanah. Kenapa saya katakan demikian? Saya kebetulan menjadi ketua Panja Mafia Tanah di Komisi 2. Ya. Lebih dari 60.000 loh masuk Komisi 2. Kasus pelaporan pengambilan tanah oleh mafia tanah. Pertanyaan, siapa saja mafia tanah itu? Kan begitu. Hasil investigasi kami dan hasil temuan kami, para mafia tanah itu adalah oknum para APH itu sendiri. Oknum APH, polisi, jaksa, dan sekarang itu pengadilan. Pengadilan harus kita kritisi sekarang ini. Bayangkan saja, ya masuk di akal sih. Saya 1 periode di Komisi 3. Kalau dulu suatu di Komisi 3, saya sampaikan supaya para hakim agung itu ada hakim agung tentang pajak. Sekarang sudah ada. Artinya apa? Bagaimana seorang hakim agung memutus perkara pajak sementara dia tidak paham pajak? Terus kita sampaikan supaya dibentuk hakim agung tentang tenaga kerja. Sekarang sudah ada. Yang belum ada itu hakim agung yang ahli tentang pertanahan. Mohon maaf, kita juga sekolah, kita dulu hanya tahu erfah, hak erfah, ehendom. Selebihnya nggak tahu. Bayangkan seorang hakim tingkat 1, tingkat 2 Mahkamah Agung tidak paham tanah tetapi memutus perkara tanah. Ini kita harus kritisi. Ya, belum lagi ya mafia tanah ini bisa semakin subur ketika dia sudah punya komunitas. Di mana komunitasnya? Ya di setiap tingkatan. Di internal ATR BPN itu sendiri. Oh banyak Pak. Ya, hasil kunjungan kami, ya, kalau saya kunjungi misalnya 10, mohon maaf Pak Menteri. Ya, saya sebut Pak Menteri karena beliau di sini ya sebagai orang kementerian. Kalau ada menterinya saya panggil beliau wamen di sini. Ya. Jadi lupa saya Pak Gaus. Akan begitu. Ya. Kunjungan ke daerah ini 10 kami kunjungi ya Kantah, kantor pertanahan Pak. 8 itu warkahnya tidak kelihatan Pak. Warkah Pak tidak kelihatan. Ketika saya tanya, ini di Medan, kantor tanah Medan ini, Pak Menteri tahulah siapa kakaknya. Saya tanya, mana warkahnya? Sedang dicari Pak. Dicari kemana? Kemarin kita pindahan Pak, dipinjam seksi lain. Panggil seksinya. Dipanggil, betul kamu pinjam? Dia, saya juga lupa ingat Pak. Artinya apa? Artinya modus kejahatan mafia tanah ya dapat kita identifikasi dengan beberapa praktek-praktek kejahatan. Inilah modusnya. Yang pertama apa? Yang pertama pemalsuan alat hak berupa kirik, petuk, ya, kikitir. Ini alat pembuktian lama. Contoh, ketika saya masih aktif pengacara, itu Prof. Rupinus tahu itu mana beliau Prof. Rupinus. Menangani kasus tanah di Kembangan, Pak Menteri. Ya, ratusan warga saya tangani di sana, Pak. Semua itu giriknya palsu. Loh, saya bingung kenapa bisa palsu. Bagaimana cerita? Begini Pak pengacara, dulu dipinjam sama si X. Katanya kita mau mendapat
ganti rugi, ya kan, dalam rangka untuk ABCDFG. Mereka pinjam Girik, kami dikasihlah 250.000. Girik diambilin Pak. Girik asli diambil, kembali udah palsu Pak. Ketika masuk menjadi sengketa di pengadilan, ya kalah Pak. Itu salah satu cara kerja mafia. Yang kedua, mencari legalitas di pengadilan. Mereka sudah punya komunitas Pak. Mereka, mohon maaf, sudah bisa memilih oknum hakim Pak di sana. Dan saya sudah sampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung. Mereka bisa pilih Pak hakimnya Pak. Dan bisa dicek, hakim tanah kalau perkara pasti itu aja Pak. Bisa dicek tuh. Itu bisa dicek. Nah, yang ketiga Pak, pemalsuan AJB atau surat kuasa menjual. Ini kerjaan siapa? PPAT Pak. PPAT. PPAT sekarang menjamur di mana-mana. Kalau dulu atas perintah Pak Rupinus, PPAT itu ya tidak boleh ada dalam jarak 1 kilometer. Kalau sekarang Pak, 5 meter Pak. Menjamur sekarang. PP itu sekarang cari Pak. Cari kerjaan sekarang. Bukan orang butuh datang, dia butuh Pak, dia yang datang. Nah. Yang keempat apa? Membuat sertifikat palsu. Atau sertifikat pengganti. Ini caranya bagaimana? Ya internal Pak. BPN itu sendiri. Seterusnya apa? Ya ini tadi Pak, menghilangkan warkah. Kalau warkah sudah hilang Pak, itu sudah selama-lamanya aja. Bisa dicek dan bisa dilihat. Dari 10 kantor pertanahan, 8 hilang warkahnya Pak. Hilang warkahnya. Buku tanah nggak ada. Saya juga bingung. Kok bisa begitu? Ya kan? Terus bagaimana cara kerja mafia tanah yang lain? Mereka menduduki tanah secara ilegal. Loh terus gimana caranya? Pakai preman Pak. Pakai preman. Pakai preman dia Pak. Ya namanya ada preman, orang takut Pak. Iya kan? Seterusnya apa? Ya mereka bermufakat, tentu jahat kalau mufakat ya, dengan para maklar. Makanya ya, pemeran pemufakatan jahat ini adalah para pihak yang dibikin sebagai figur, bukan pemilik asli Pak. Itu aja mafia Pak, nggak ada yang lain. Jadi mafia itu adalah komunitas yang sudah terstruktur, sistemik dari mulai bawah sampai ke atas Pak. Dan ini tidak akan bisa diberantas Pak. Maka saya sampaikan, jangan dipotong Pak, saya bisa lupa. Saya sampaikan kepada Pak Kabar Eskrim, mohon maaf Pak, ke Pak Kabar Eskrim. Saya bilang Pak Kabar Eskrim, kalau mau Satgas mafia tanah ini betul-betul bisa bekerja secara mantap, keluarkan dari sana orang ATR BPN. Tidak boleh mereka ikut di tim itu. Ketika nanti kepolisian bekerja, itu akan bocor Pak. Itu bocor. Loh pelakunya di situ kok ikut jadi tim? Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya Pak? Ikut jadi tim. Loh Pak Kabar bilang ini udah perintah presiden. Sampaikan ke presiden. Kalau memang kita mau mafia tanah ini yang nggak bisa diberantas secara tuntas, ya berkuranglah 10% aja. Iya kan? Di Bekasi itu Pak, 351.000 kasus mafia tanah. 351.000 Pak. Di Bekasi. Saya punya datanya nih Pak. Ya, terus bagaimana kalau begini? Sampai kapan? Yang paling konyol, mohon maaf, Tanah Garapan sekarang setelah jadi viral, ya karena alasan saya nggak paham juga, bisa menjadi hak milik Pak. Itu disentul. Saya nggak perlu sebut siapa itu Pak. Bagaimana cerita nih?
Saya nggak salahkan Pak Menteri lah. Saya hanya salahkan, kok bisa ya? Tanah garapan, Pak. Artinya itu menjadi presiden. Bagaimana dengan masyarakat yang punya garapan akan menuntut hal yang sama, Pak? Di mana nilai dari apa namanya sertifikat? Udah nggak ada guna, Pak. Gitu. Jadi ada 3, ya. Dampak dari mafia tanah ini sengketa, konflik, dan pengadilan, Pak. Ini yang mereka pergunakan. Yang 3 ini, Pak. Ke Komisi 2 itu, Pak, aduh. Kalau mereka datang ada yang menangis, Pak, segala macam. Ada yang beli lelang, Pak, nggak bisa dikuasai, Pak Rubinus. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Ada preman di situ. Yang kedua, ini perlu kita tahu, dan pasti sudah pada tahu lah. Ini para ahli hukum banyak di sini, Pak. Saya sudah sampaikan. Tolong Permen, Pak Menteri, Permen nomor 21 tahun 2020 itu direview, Pak. Bagaimana mungkin 2 sertifikat 1 palsu? Kementerian tidak berani membatalkan itu, Pak, atau menyatakan bahwa itu palsu. Saya tanya kenapa? Permennya ini, Pak, apa isinya? Bahwa itu harus melalui pengadilan. Loh, kewenangan sertifikat itu penerbitan ada di kementerian, ada di BPN. Sudah tahu palsu, Pak. Mosok mesti nunggu di pengadilan, Pak? Bagaimana cerita ini? Yang kedua, penerbitan sertifikat ketika 5 tahun berturut-turut tidak ada gugatan, maka itu menjadi sah. Ya nggak bisa. Itu permennya, Pak. Permen 21 tahun 2020. Saya ingatkan Pak Gaus itu dulu. Gitu. Jadi banyak sebenarnya regulasi-regulasi, Pak Menteri, yang harus dievaluasi. Jangan dipelihara lah. Ya. Orang bicara tanah, Pak, sekarang ini, kalau otak kita orang Medan ini udah lain, Pak. Tanah sekarang di Kaltim, orang cuma, wah sertifikat tanah. Kalau saya lain, Pak, kamu jangan lihat tanahnya, lihat kandungan tanahnya, Pak. Apa kan? Ya tambang, Pak. Ini bagaimana nih? Jadi banyak hal sebenarnya, bukan hanya mafia tanah, tapi mafia tambang juga termasuk di tanah itu, Pak. Nah, ini. Jadi kalau kita mau, ya mafia tanah ini bisa dikurangi aja 10%, Pak. Ya caranya begitu, Pak. Bagaimana supaya warkah tidak hilang? Ya, bagaimana supaya juru ukur itu juru ukur yang resmi? Bagaimana supaya juru ukur itu betul-betul mengukur, Pak? Ini juru ukuran tidak mengukur, Pak. Tanya kiri kanan, betul bikin surat ukur, Pak. Itu jadi bikin masalah, Pak. Itu fakta loh. Bang, oke, sudah panjang banget dan kita luar biasa, agak harus diakui serem gitu dengarnya. Oh, sangat serem. Sangat serem sekali. Sadis gitu. dan brutal. Pertanyaannya adalah untuk Abang itu yang seorang anggota dewan, apa yang harus dilakukan untuk kemudian memberantasnya? Karena kalau didiamkan terus ya semakin serem tadi dong. Memberantas tidak mungkin bisa, mengurangi yang bisa sekarang ini. Itu kan tidak seperti balik tangan. Ini kan ada mulai dari tingkat bawah, ada di APH oknum. Mohon maaf, di polisi ada, Pak. Ada di polisi, Pak. Mereka sudah punya komunitas. Pak Wadir mungkin nggak tahu itu, Pak. Nanti saya kasih tahu, Pak Wadir. Gitu loh. Ada, Pak. Mereka sudah punya orang-orang ini. Si X, oh dia sudah punya link, Pak. Telepon, Pak. Beres itu barang, Pak. Ada, Pak. Di pengadilan, oh ada, Pak. Coba nanti dicek ya dari Forum Indonesia Adil ini. Main mana aja ke PN Selatan, ke Tangerang. Pasti hakim tanah itu aja, Pak. Ibu. Pasti itu aja. Enggak lain enggak. Itu saja. Banding, itu juga barang tuh. Pasti, Pak. Maka ya itu yang saya sesalkan, kenapa seorang wamen ini yang paham tentang apa namanya kehidupan Indonesia, ya, yang mau untuk belajar pertanahan, ya tidak bekerja maksimal. Kenapa, Pak? Nggak dikasih kesempatan barang ini.
Nggak ada kesempatan Pak. Loh saya kan mimpin rapat Pak. Benar Pak, nggak dikasih kesempatan Pak? Nggak ada Pak. Kalau saya ingatkan kawan Pak, saya udah tegur. Betul Pak. Loh ngapain seorang wamen datang ke sana, ada menteri, ada dirjen, diam aja wamennya Pak. Ngapain Pak? Tapi karena kawan saya nggak mau bikin malu lah. Nah, ini koreksi, mudah-mudahan menteri dengar. Kalau nggak dengar pun nanti awas dalam rangka. Saya ingatkan lagi nih Pak.